Kristus, suatu ketika ada seorang guru mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya. Dia pertama mengatakan, pertanyaan pertama dia bertanya begini, apakah kamu percaya bahwa di dunia ini ada setan? Lalu para murid itu mereka diam sejenak, tetapi kemudian ada satu yang mengangkat tangan dan dia katakan bahwa ada. Lalu guru itu bertanya, dari mana kamu tahu? Dia mengatakan bahwa dari kitab suci maupun dari pengetahuan-pengetahuan lain yang dia dengar, dia mengatakan bahwa memang di dunia ini ada setan. Lalu pertanyaan yang kedua, dia mengajukan pertanyaan begini, apakah kamu percaya setan? Lalu murid itu menjadi agak bingung sebentar, lama sekali, baru kemudian dia mengatakan, saya tidak percaya setan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dua jawaban ini memang memiliki dua pengertian tersendiri yang jelas. Pertama, bahwa memang di dunia ini ada setan. Kita membaca itu di kitab suci, kita mengetahuinya, bahkan dulu dalam pelajaran agama itu kita dijelaskan oleh guru di sekolah bahwa setan itu adalah malaikat-malaikat yang membangkang, kemudian yang dilemparkan ke bumi. Kemudian ketika berada di bumi, mereka berjanji bahwa mereka akan menyerang, mengganggu, dan membawa anak-anak manusia, anak-anak Allah untuk jatuh ke dalam dosa. Itu. Lalu berkaitan dengan yang kedua, apakah percaya setan? Bahwa setan itu sudah ada, tetapi ketika seseorang mengatakan dia percaya setan, artinya dia mengimani setan, dia menyerahkan imannya kepada setan, itu maksudnya. Karena itu lalu anak tadi dengan meskipun agak lama, tapi dia kemudian menjawab bahwa dia tidak percaya setan. Dalam bacaan Injil yang kita dengar ini juga menarik sekali bahwa ada seorang ibu disebutkan dengan jelas kebangsaannya dari Siro-Fenisia, dan dalam masa Yesus orang-orang dari bangsa seperti disebutkan tadi yaitu Siro-Fenisia itu tidak termasuk dalam kelompok orang Yahudi atau kelompok orang beriman, maka bisa dipastikan sebagai seorang kafir. Tetapi menarik bahwa seorang kafir atau yang dianggap tidak mengenal Allah Yahweh, dia datang kepada Yesus dan memohon supaya Yesus mengusir anaknya dari setan yang sudah lama membelenggunya. Dan apa yang kita dengar? Jawaban Yesus memang mau mengatakan bahwa ibu ini sungguh-sungguh bukan orang Yahudi atau orang yang beriman. Maka Yesus tadi dia mengatakan, biarkan anak-anak kenyang dahulu, karena tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Coba perhatikan ini, agak berupa kiasan tetapi bisa dimengerti. Kan kalau roti itu mau diberikan kepada anak-anak, maka Yesus bilang tidak cocok, tidak pantas mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan, dilemparkan kepada anjing. Lalu ibu itu mengatakan, tetapi anjing yang ada di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Jadi anjing ini sebenarnya diibaratkan dengan orang yang tidak beriman itu. Tetapi ternyata orang yang tidak beriman atau anjing ini ketika ada remah-remah jatuh dari meja, roti sisa yang jatuh itu, yang jatuh dari meja itu kemudian juga dimakan oleh anjing. Nah, dengan mengatakan seperti ini, Yesus tahu bahwa ibu ini sungguh-sungguh orang yang beriman. Maka lalu Yesus katakan, karena kata-katamu itu pulanglah,
sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal lain yang bisa kita renungkan juga dari pengalaman ibu ini, yaitu bahwa kadang-kadang orang yang menyatakan diri beriman dan mengakui sebagai pengikut Kristus, kadang-kadang kurang meyakini akan kasih karunia dan kebaikan Allah melalui Yesus Kristus dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin tidak mengimani Kristus, tetapi dia mengakui Kristus dan cara hidupnya menyerupai Kristus. Maka mari kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini, kiranya sebagai orang beriman kita memiliki iman yang kuat, tangguh dan dalam kepada Kristus, sebagaimana yang dimiliki oleh ibu dari Syro Venesia ini. Amin.